Stefani Gabriela. Iya Pak Rudi. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Terima kasih sudah mengundang saya untuk di Survival Talk ini. Salam bertahan hidup. Setala. Iya Pak. Ini apa ceritanya ini? Kok bisa famous ya, Setala? Setala. Ya gara-gara kengangguran di rumah Pak ceritanya Pak. Nganggur di rumah, ngapain ya? Aku wes keseringan nonton drakor, wes bosen. Masa tiap hari bangun nonton tidur makan gitu toh. Kan ya aku ngerasa gak produktif ya Pak. Jadi bukalah aku, selain Instagram ini kok rasanya ada aplikasi lagi rame, namanya TikTok. Terus aku ngeliat orang-orang, loh TikTok ini lah bukannya joget-joget tok ya? Terus iya gak sih Pak, ngeliat orang itu joget-joget, mama muda, ada gitu. Terus aku ngeliat punya ngerti nggak TikTok ya, ngerti kan? Bisa kan, ngerti nggak TikTok ya? Nah makanya di awal-awal tuh, waduh kalau disuruh saingan joget aku ya gak bisa Pak. Kayak joget aku disuruh ngafal koreo itu seharian belum tentu bisa. Nah terus aku ngeliat tiktokers lain, ternyata di sekarang ini TikTok itu nggak cuma buat joget. Jadi arahnya itu lebih, ada banyak banget konten kreator yang bikin lawaan lah, terus tutorial masak, atau yang tips-tips yang berguna buat kehidupan sehari-hari. Terus akhirnya ya itu Stefani nekat terjun ke TikTok, nggak tahu secara random tiba-tiba muncul kata-kata Setala. Dan ternyata orang-orang itu tahu, oh ini Cece Setala yang biasanya ngomong Setala gitu. Ya gitu Pak, akhirnya sampai sekarang orang taunya Setala. Tapi kalau sebenarnya bahasa Indonesianya Setala itu apa ya? Setala itu sebentar, lebih ke bentar. Wait. Sek, bentar. Jadi Stefani ini sangat viral. Saya sebetulnya rada malu mau ngomong kenapa viralnya, gara-gara apa itu? Gara-gara mungkin ya, bisa dijelasin ke subscriber ini. Nanti mungkin muncul footage videonya ya, biar lebih menjelaskan. Kamu sebel nggak sih sama pemerintah? Aku sih sebel yo. PSBB udah nggak diperpanjang. Masalahnya itu bukan aktivitas normal di luar rumahnya. Tapi kan aku jadi kudu pakai BH sih. Enak-enak di rumah gak pakai BH padahal. Saya kalau ngomong sungkan ini kenapa? Sampai di grup WA nih ayah susu mama papa itu nyebar. Aduh. Jadi yang perkara konten itu saya itu sampai dikirimin temen-temen saya. Waduh. Di grup-grup sangat terkenal. Aduh malu. Ini senengannya enggak pakai. Aduh. Jadi itu turning point-nya ya, gara-gara postingan itu jadi gitu ya? Iya Pak, jadi pertama itu Stefani iseng sehari ya upload 10 video seminggu itu rutin. Dan diantara video-video itu satu yang itu nggak pakai pip itu viral, nyebar di grup ya WA mama, papa, om, tante, cek, ya ampun, aku tuh dirasani sak Surabaya mbak susu ayai, gara-gara nggak pakai itu. Terus selain itu Pak, ternyata ada konten, diantara banyak konten yang tak upload, ada juga yang viral tentang ceritaku sama papa mama ditawari bikin adik. Terus biasa anak kecil kan kalau nanya tuh polos, loh caranya bikin adik itu ya apa sih Pak, Ma? Papa mamaku waktu itu jawab pakai tepung sama telur. Terus video cuma cerita kayak gitu loh Pak viral, sampai yang view tuh 2M. Kebohongan terbesar orang tua dalam hidupku. Cek. Jadi waktu kecil sering ditanyain kan, Stefani mau adik nggak? Stefani mau adik nggak? Aku yang masih kecil bilang, boleh, mau mah. Papa mamaku bilang, ya wes nanti papa mama bikinin adik ya. Terus aku tanya, cara bikin adik itu gimana sih mah? Terus kamu tahu mamaku bilang apa? Hati-hati kalau kalian jadi mama. Mamaku bilang bikin adik itu pakai tepung, telur, gula. Terus aku bilang, oh kayak bikin kue gitu ya mah? Orang tuaku yang niatnya bujui, cuma isa ketawa-ketawa karena bohong putihnya. Oh iya nih iya. Bayang no ya apa cerita elek misalnya aku kawin tahu nih cara bikin anak kayak bikin kue. Hah? Ya apa?
Muatek gak sih? di TikTok. Aku sampai ya ampun ternyata, tapi dari situ aku tahu ternyata se-Indonesia itu anak-anak pada ngalami kayak gitu. Diceritain orang tuanya dibujui, nak bikin adik itu pakai tepung telur, terus jadi adikmu. Gitu. Ya ampun. Tapi sekarang sudah tahu gimana cara bikin adik? Untungnya udah tahu, Pak. Tapi prakteknya yang belum, soalnya belum nikah saya ya. Jadi Gitu. Stefani ini saya minta undang datang ke sini. Ini pertamanya dia bilang, waduh nggak pede. Padahal saya ini rada nggak pede ini orang ngetop ini. Harusnya saya nggak pede, harusnya ini kayak talknya itu saya yang tanya-tanya tentang Pak Rudi ya toh. Jadi soalnya Kebalik. begini loh ya. Yang saya tuh seneng memperhatikan orang. Tak perhatikan tidak banyak orang yang berhasil berpindah tempat dari Instagramer ya, terus main TikToker dan you did it, you make it gitu loh, you make it very big. Ah, thank you. So Belum saya apa. melihat ada sesuatu yang kamu ambil adalah dengan logat Surabaya, ya kan? Iya, Itu betul. Idenya how? Oh, I mean, oke, gua nggak bisa tari, gua nggak bisa apalagi terus, oh kok, aku tak Surabayaan aja itu. What give you idea? Jadi jujur aja mulai start TikTok bikin tentang yang meng-highlight logat Jawaku ini Pak. Awalnya itu juga karena ngeliat TikTokers lain Surabaya yang medok juga. Ya aku sebut nama ya. Di sini si Stanley Howe itu. Dia emang lebih muda dari aku dan aku terinspirasi berapa dari dia. Aku umur 22 Pak tahun ini. Enggak. I mean yang Yang Stanley Howe itu 2 tahun di bawahku. Jadi Oke. tahun ini dia 20 kan. Aku pertama lihat TikToknya dia, kan dia viral juga sebelumnya di grup WhatsApp mama-mama, papa-papa Surabaya itu. Dia sering bahas tentang hubungan orang tua sama anak. Dan dengan logat Jawanya itu, entah kenapa audiensnya itu bisa sampai se-Indonesia. Padahal kan logat Jawa yang ngerti ya, paling orang Jawa Timuran ya, orang Jakarta mana ngerti. Tapi ternyata bisa, ada marketnya. Jadi aku ngerasa, loh ngapain aku berusaha untuk jadi orang lain kalau misalnya diriku yang sebenarnya yang medok itu bisa diterima gitu loh Pak. Makanya aku memberanikan diri. Loh ya apa adanya, sehari-hari kan Stefani medok. Jadi ya udah aku tunjukkan sisi alamiku yang apa adanya sehari-hari ya kayak gini di TikTok. Dan ternyata responnya positif. Soalnya banyak orang yang tidak bangga dengan logatnya, bahkan malu. Betul, justru ditutup-tutupin. Kita ini orang Surabaya mesti bersyukur sama Stefani karena mengangkat derajat. Karena bagi saya nggak perlu malu. Karena masih ingat ya beberapa tahun cukup lama logat Madura sampai sekarang itu juga ngetop di mana-mana, bahkan Iya. lucu ya. Lucu, ya, gitu teh kan. sate gitu. Iya, ya, memang kan orang Madura logatnya itu kan lucu. Khas. Khas ya. Tapi kalau orang Surabaya ini bukan bahasanya Jawa. Surabaya ini logatnya logat Surabaya. Dan Logatnya. saya bisa tahu, ini orang Surabaya, Malang, Semarang, Solo. Dari saya bisa logatnya. tahu. Dari logatnya Betul. bisa tahu. Betul Pak. Jadi memang Surabaya itu sangat unik, sangat unik. Sangat unik. Nah di sana aku ngerasa, oh ini bisa aku kembangin dan aku tuh kayak ada misi tersendiri loh Pak. Aku tuh lahir di Surabaya, aku cinta sama Surabaya. Jadi apa yang bisa aku lakukan buat Surabaya yaitu memperkenalkan uniknya Surabaya, khasnya Surabaya dan seenggaknya kayak Surabaya bisa dipandang sama Indonesia, di Indonesia bisa diperhitungkan. Jadi logatnya tuh bukan perlu kita tutup-tutupin, tapi justru kita banggain. Iya, dah gitulah Pak. Makanya terus dari berpindah dari Instagram ke platform lain emang nggak gampang. Terus satu lagi aku terinspirasi sama si Hao lagi, si Stanley itu. Satu videonya dia tuh tiba-tiba muncul, dia bilang konten kreator itu nggak cuma berpaku sama satu platform. Kalau emang ada platform lain, ya udah kita coba platform lain. Apa salahnya? Kalau misalnya emang platform ini sudah nggak bisa, ya kita coba platform lain. Kita nggak kehabisan akal gitu loh. Dan ternyata kalau nggak salah TikToknya ini follow lebih banyak daripada Instagrammu ya. Iya. Oh, Justru Instagramku yang udah bertahun-tahun kalah sama TikTok yang cuma 1 bulanan ini. itu jadi ratusan ribu, berapa halaman? Ini belum 2 bulan, belum genap 2 bulan Mbak. Udah 170k. Dan total view? Total 5 viewer, juta. itu total like 3 juta berapa ya? 3.500.000. Luar biasa, tapi Gak nyangka sih. subscriber ya gini loh. Di samping saya minta
stay ini untuk datang ke sini, ada banyak hal yang saya ini kepingin ngobrol sama kamu, Stay. Karena tidak banyak ya selebgram lah atau food blogger lah yang cukup sukses di beberapa hal. Artinya ini sarjana hukum loh. Iya kan? Iya, Pak. Kamu banyak mematahkan mitos. Banyak yang paling kita sering dengar ya. I'm sorry guys ya. Orang kalau cantik itu bodoh. Ya. Ini sarjana hukum. Barusan dilulus cuma saya yang kena. Untungnya sempat wisuda, Pak. Oh, iya. Oh, sempat ya? Sempat. Sebelum tepat protokol sebelum ya? itu. Iya, sebelum protokol PSBB. itu. Iya. Oke. Untung Pol. Jadi saya ngobrol sama dia, kamu itu orang yang cukup jarang karena cantik, pinter, Makasih, Pak. ya Iya. sekolahnya nggak putus di tengah jalan. Kemudian saya tidak tahu apakah banyak yang tahu percintaannya juga oke, ya kan? Lebih banyak disuapin atau nyuapin? Disuapin. Ya Pasti kan? jawabnya. Dan terus make money. Jadi satu kombinasi yang banyak diinginkan semua orang. Ada orang, dan saya tahu Stefani ini cukup lama. Jadi awalnya ya kalau saya masih Dari ingat zaman ya. merintis, Pak. Zaman merintis Iya, ya. zaman merintis. Dan saya paham benar dia itu bukan food blogger tetapi fashion blogger. But I like your style at that time gitu loh ya. Yes. Sampai hari ini I still like it. Thank you. Dan yang saya paling suka sama kamu itu apa? Humble-nya. Thank you, Pak. Nggak banyak orang ketika dibawa, biasanya kalau orang dibawa ya biasanya humble. Tapi sejalannya dengan semuanya naik, wah dia fly, lupa semuanya. Jadi ini yang aku suka sama kamu. Makasih, Pak. Dan ketika saya lihat kamu sama Vicky, mengingatkan dulu saya sama Mama Chang merintis mulai muda sama-sama sampai sekarang. Wah, udah berapa tahun, Pak? Mulai merintis sampai sekarang berarti? Tahun ini menikah 26 tahun. Kalau pacarannya 11 tahun. Lebih lama dari saya, Pak. 37 tahun. 37 tahun bersama dan sampai sekarang langgeng. Ya apa kok bisa semua komplit gitu ya. 3 in 1 atau 4 in 1. Cantik iya, akademis bagus, percintaan oke, duit dapat 4 in 1. Ya apa kok bisa begitu? Ya semua nggak instan sih, Pak. Kata orang-orang kan kalau orang ngelihatnya bisa ngelihat sekarang, waduh, enak ya. Stefani wes terkenal, terus ayu, lulusan hukum, terus gini-gini. Ya tapi orang nggak ngelihat prosesnya. Waktu itu saya berjuang mati-matiannya tuh kayak gimana. Tapi kayak dari dulu tuh saya selalu komitmen. Kalau misalnya emang pengen apa ya sampai tuntas. Jangan cuma bisa mulai. Jangan cuma bisa mulai nggak finish. selesai. Kalau misalnya emang nggak minat di sana cepat mentas. Misalnya mau banting setir, ya udah. Tapi tekuni apa yang kamu mau benar-benar harus tekuni sampai tuntas. Makanya kayak aku memang pasti cewek pasti pengen cantik. Ya aku meningkatkan kecantikanku. Tapi di satu sisi aku nggak mau cuma casing aja yang dibagusin, tapi ini nggak ada. Jadi dari sekolah pun aku juga dari dulu emang suka belajar. Terus minatnya di hukum. Aku sekolah hukum dan aku komitmen aku harus selesai. Tapi sambil kuliah pun dari SMA itu Pak, aku sudah mulai kerja. Dan emang kayak gimana ya, orangnya tuh nggak bisa diem. Aku kalau misalnya cuma minta jajan ke orang tua tuh gak enak. Aku mau ngapa-ngapain nggak bebas. Mau beli apa-apa, mesti masa dikit-dikit minta. Pak izin mau beli ini, Ma izin mau beli ini. Ya gak enak gitu loh Pak, sungkan. Jadi ya tahu diri aku berusaha kerja. Mulai kerja yang pernah jadi entertainer. Tampil di Kids Birthday. Jadi apanya? Jadi pengisi acara. Jadi kayak yang MC-nya? Hai kids, mau ngajak nari, ngajak nyanyi gitu. Oke. Bukan jadi badutnya toh? Bukan. Tapi ya orang nganggapnya, oh kamu badut gitu. Ya, tapi emang kayak dianggap sepele ya Pak kerjaan kayak gitu. Tapi aku ngerasa, loh aku nggak perlu malu. Aku kan menghasilkan Ya, uang halal. Dan itu emang maksudnya hal yang baik. Aku menghibur anak kecil. Anak kecil kan penerus generasi Yes. bangsa gitu. Nah dari situ aku mulai cari kerja, belajar kerja apapun lah, apapun tak kerjain. Jualan, ya iya. Itu sudah pacaran?
Dari SMA mulai pacaran sama Vicky. Oke. Nah. Siapa ngejar siapa dulu? Vicky yang ngejar saya. Jadi awalnya kita tuh hubungannya, dia itu fotografer, terus saya tuh klien. Oke. Cinlok, Pak. Oh. Cinlok akhirnya ya udah pacaran. Potrekan ke berapa session? Potrekan ke berapa session? Dia udah moto banyak cewek ya, Pak. Oke. Tapi mungkin kepincutnya sama saya. Why? I don't know. Why, I Vic? don't Why? know. Jadi aku bisa jadi yang aku sekarang itu ya nggak instan. Dulu tuh modelanku Pak, aduh, kayak cici-cici Surabaya yang diceritain jelek-jelek itu loh Pak. Biasanya kalau ke mall pakai kaos, pakai katok pendek, pakai sandal jepit, dompet dikempit dikelek. Oke. Itu aku kayak dulu. Dulu aku kayak gitu. Masih ada fotonya? Tak cari ya nanti ya. Nanti dikeluarin ya. Itu aku yang dulu kayak gitu dan Vicky tuh mau sama aku. Aku pun sampai tanya, kamu kenapa bisa segila itu mau sama cewek kayak gitu? Padahal kayak seumur kita beda 5 tahun, kenalannya dia pasti lebih cetar-cetar lah ya Pak. Terus dia mau sama anak SMA yang kayak gitu. Tapi satu yang dia bilang selalu tekenin, aku ngelihat potensi di dalam dirimu. Oh, so sweet. Itu yang Itu loh, dia dia selalu sampai bilang. mengeluarkan air mata loh. Dia selalu bilang, aku ngeliat potensi di dalam kamu. Makanya, oke, aku ngerasa, wah ada yang bisa percaya, trust in me segitunya, sampai dia ngeliat itu di aku. Jadi aku nggak mau nyanyain kepercayaannya, dan untungnya kita tuh pacaran gak banyak drama Pak, nggak kayak yang di sinetron, biasanya dikit-dikit putus gara-gara beda kuliah, beda jurusan gitu kan. Kita putus. Ku menangis membayangkan. Hanya sensasi Mainnya gitu banget ya Pak. Terus tapi sama dia ini benar-benar aku banyak dibimbing, jadi lebih dewasa dan diajarin kerja juga. Dan kerjaan tuh nggak cuma melulu, oh aku pintar kerja tuh cuma sebatas pintar cari uang, tapi kerja tuh juga dari karakter kita. Gimana cara memperlakukan orang, gimana cara berinteraksi sama klien, itu sebenarnya hal yang penting untuk bikin kita karirnya tuh lebih long last daripada cuma kepintaran kita. Jadi aku memang diberkati dengan mungkin kecantikan sama kepintaran di bidang akademis, tapi itu nggak akan lengkap tanpa karakter itu. Dan aku bersyukur ketemu sama si pacarku ini yang bisa membina karakterku sampai bisa mengerti semua itu, Pak. Tapi cewek itu yang komplit itu punya 3B, penyempurnanya itu 4B. Apa itu? Beauty, brain, Brain, behavior, and terakhir ini yang nggak banyak, brave, brief. bravery, keberanian. But ketika aku lihat kamu, ya kamu punya 4-4-nya ini. Seriously. Ya, kan sering nih kita ini kadang ada event, sering ada teman-teman saya, kamu juga ada. One day, saya nggak pernah sampaikan ini ya. One day, Oh iya. teman-teman saya ini yang seumuran saya, terus tanya itu siapa? Oh, Sudah punya pacar belum? Karena ada yang kepingin dikenalkan sama anaknya, sama sudah ada. Loh, berarti bukan cuma Vicky saya, tapi banyak orang yang bisa melihat your potential. Seriously. Saya nggak pernah cerita kan? nggak pernah. Ini baru pertama kali Yes, on air. seriously. Jadi ini Oh, banyak oke. orang yang ketika melihat orang itu hanya lihat satu sisi, ada yang ya kalau yang rada bisa cukup tajam atau pengalaman itu melihatnya bisa dapat. Oh, orang ini punya masa depan. Sama lah kira-kira kalau orang sekolah psikologis ketika pertama kali lulus dia interview nggak ngerti ini orang apa sih. Tapi every single day dia melakukan dan lama-lama terbiasa dan akhirnya terbiasa melihat oh ini orang baik, ini orang yang serius, ini orang yang cuma hahaha hihihu gitu ya. Iya. Jadi kalau saya melihat kamu ini punya semua. Seriously. Thank you, Pak. Seriously. Ya. Nah, jadi itu toh cikal bakalnya dan butuh berapa lama Vicky ngejar? Untuk ngejar ya kira-kira 3 bulan, tapi nggak berapa lama aku juga awalnya Pak, aku tuh nggak mau pacaran waktu SMA. Tapi aku nggak pacaran itu karena apa sih? Takut ketemu playboy.
takut dibojoi, takut dipermainkan gitu loh. Biasa lah anak SMA kan takutnya gitu. Terus tapi ketika dikejar Vicky, diantara dikejar banyak cowok, aduh gayae. Lele ya? Dikejar Vicky tuh kayak ngerasa beda sama cowok lain. Akhirnya ya hatiku ngomong kasih kesempatan buat orang ini gitu loh. Ini loh Vicky, ini loh. Iya, Keluarin. Nanti tolong dikeluarin mukanya. Ini adalah sosok yang membuat Stefani Gabriela ini leleh hatinya. Iya, dan harus diakuin aku nggak akan bisa jadi kayak seperti hari ini tanpa dia juga. Gitu So loh, sweet Pak. ya. biasanya laki yang bilang gitu. Saya itu udah bisa sukses tanpa wanita di belakang saya. Ini ada laki-laki yang kuat di belakang kamu ya. Iya, Hebat, betul. hebat. Dan Tapi ya, kita saling support dalam karir, kita saling support. Jadi itu yang paling penting sih Pak dalam hubungan. oke. Kemudian kalau waktu sekolah hukum ini kan ya nggak gampang ya. Iya, susah juga sih. Pernah nggak kepingin, tak mandek aja wis. Karena at that time kamu kan sudah make money gitu loh ya. Iya, betul. Jadi Pernah nggak kepikir, Wah. tak give apa ya, toh anyway saya juga banyak duit ini. waktu sekolah, pokoknya kuliah sambil kerja, benernya banyak orang tua yang mendukung, banyak juga yang nggak ngolehin, nggak ngebolehin. Nggak kebolehin kerjanya Nggak atau bolehin kuliahnya? Kerjanya. Jadi But you kebanyakan make money. Nah itu, soalnya orang tua tuh kebanyakan, mereka paham kalau misalnya anak kecil belum dewasa, waktu sekolah, udah pegang uang, itu pasti gatel di dalam Takut hatinya sekolahnya ya, Mbak. pengen mandek sekolah, pengen Oke. berhenti. Aduh aku loh wes pegang uang, wes enak-enak kerja, ngapain aku sekolah kalau aku bisa ngasilin uang kayak gini. Coba aku nggak sekolah, pasti uangku lebih banyak. Pasti rasa manusia kita itu serakanya di situ loh Pak. Makanya rasa kayak gitu muncul juga di aku. Tak akuin maksudnya kalau misalnya aku punya pendirian, aku cukup kuat, tapi tetap ada godaan kayak gitu. Pernah? Pernah. Berapa kali? Waktu di semester waktu di semester 6, semester 7. Jadi itu wes orang-orang kan bilang, di semester akhir ya, lihatan ini. Ini pasti godaan terberat. Skripsi ya? Skripsian pasti pengen mandek kuliah. Dan bener Pak, ada godaan kayak gitu. Udah kerasa enak, aduh loh, aku loh wes pegang uang. Aku udah ngasilin uang, tapi aku tetap inget. Ya ampun, inget Rek, aku dulu mulai itu susah. Terus kayak Mas berada di titik ini bisa keterima di kampus negeri, hukum itu susah. Terus masa tak sia-siain gitu. Dan aku inget, aku harus komit. Dari awal kalau aku sudah mau kuliah, sekolah sambil kerja, harus tuntas dua-duanya. Dua-duanya harus jalan. Jadi kalau misalnya aku sampai berhenti di tengah jalan, kayak kredibilitasku itu jadi turun gitu loh Pak. Aku juga nggak rela cuma putus gara-gara hal kepingin kerja karena keserakahanku. UNER ya? UNER Pak. Oh, benar hukum. Tapi sering ya perasaan itu ada muncul. Ya, biasanya begini loh. Kenapa saya tanya terus? Karena manusia itu ada dua tipe. Ketika dia mengalami kesulitan, give up. Ya, ada tipe orang yang mungkin kayak kamu. No, I have to overcome my problem. I have to overcome my difficulty. Ya, Iya. nah makanya itu sering nggak keluar seperti itu. Dan akhirnya bagaimana kamu menjinakkan pikiran yang kayak begitu itu. Ini karena supaya banyak teman-teman atau subscriber yang muda-muda seumurannya Stefani ini bisa paham bahwa ketika Anda punya masalah, ya itu wajar sebetulnya ya kan? Iya wajar. Orang kayak aku pun aja mengalami godaan itu, apalagi kalian gitu. Ya, Semua orang berarti pasti mengalami. yang nggak wajar kadang-kadang cara menyelesaikannya cuma give up gitu loh ya. Iya, respon kita terhadap godaan itu gitu loh. Dan gimana? Akhirnya kok bisa, oh iya sudah. Setiap pikiran itu keluar, dipatahkan. Jadi kayak tiap kali ada godaan, kita sebagai manusia tuh pasti kayak ngelihat enak etok Pak. Tapi kita, Stefani sih, langsung mikir jangka panjangnya. Bayangin kalau misalnya sudah mulai susah-susah sampai 6 semester, 7 semester, terus berhenti gitu aja, tetap dapat uang, tapi aku nggak dapat gelar. Kayak eman gitu loh Pak. Dan kenapa nggak dituntasin, sisa dikit gitu. Semua orang kayak pasti bilang gitu. Dan tak flashback lagi, kita harus nge-flashback.
buat apa kita tuh mau start dari awal gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak tunasi sampai awal ya buat apa? Nggak sampai akhir. Oke, maksudnya Jadi, kenapa kamu harus memulai Kalau nggak mau diselesaiin. tidak mau menyelesaikan dengan baik? Oke. Iya. Nah, tapi ketika sudah lulus ini, ada nggak planning ke depan? Saya mau jadi lawyer, atau mungkin saya mau jadi notaris. Kalau sekolah hukum kan Stefani penjurusannya emang ke hukum bisnis. Yang emang tujuannya dari awal ya buat dipakai berbisnis. Buat modal kalau berbisnis enggaknya punya dasar ilmu hukum. Dan kalau buat dilanjutin ke lawyer atau notaris enggak. Jadi Stefani benar-benar pengen ngerintis bisnis bareng sama si Vicky. Terus dengan bermodalkan ilmu yang sudah Stefani dapat waktu kuliah. Gitu. Dan sebetulnya banyak orang bekerja itu tidak mengerti etika bisnis, dasar hukum, sehingga kerjanya itu antik-antik gitu loh ya. Iya. Saya nggak tahu apakah itu karena tidak paham atau paham nggak digobres begitu loh ya. Iya. Yang banyak apa sih? Kenapa orang kok suka aneh-aneh itu? Soalnya gimana ya, hukum itu orang selalu nganggap hukum itu pidana yang di penjara, tapi enggak. Makanya Stefani berusaha dikit-dikit edukasi di TikTok. Kalau misalnya tentang hukum sehari-hari lah, misalnya tentang aturan polisi tidur atau pinjam jalan, Yang saya penutupan seneng itu jalan. lihat itu, yang mengenai penutupan jalan. Penutupan jalan. Ya sebenarnya Stefani itu pengen nyampein kalau misalnya hukum itu ada di sekitar kita. Semua hal di sekitar kita secara nggak sadar itu semua sudah diatur dalam hukum. Cuma kita yang harus belajar peka aja kalau melek hukum. Kalau misalnya Isa ngerti hukum dan nyadar sama hukum, pasti kayak hidup itu lebih Ya less problem lah bakalan less problem lah, Pak. Iya, Negara kita kan negara hukum sih. Oh iya benar-benar. Iya. Jadi yang saya suka itu yang saya lihat yang mengenai ya karena ini memang sering terjadi gitu loh. Kemana-mana kadang-kadang jalan harus muter tahu-tahu kan karena ada nggak tahu Iya. acara apalah begitulah. Dan kamu jelaskan di situ loh. Kamu ngerti nggak selain Seitala dia juga punya satu lagi kata-kata yang cukup terkenal. Protokol. Saya takut salah ngomong. Jadi di Madam Chang ada protokol kesehatan. Protokol new normal. Protokol. Kebiasaan, Mbak. Ups. Jadi gini. Waktu saya balik sebentar ya. Balik ke masalah TikTok yang viral itu ya. Waktu yo mam tahu konten itu ya Bang, nggak kaget ya. Loh, maksudnya apa sih? Ya beberapa konten mama nggak apa-apa, tapi beberapa juga dibilangin guyonnya hati-hati gitu. Kan kalau kita orang Surabaya kebiasaan guyon terkesan kasar toh Pak, kalau ditangkap sama masyarakat luas. Jadi Ya karena bahasanya. karena aja, bahasanya Kak. kita toh. Tapi ya udahlah pelan-pelan tak Padahal kita filter. ini ya orangnya halus gitu loh ya. Iya, padahal halus hari-hari Halus ini. kepalaku ini. Ya itu akhirnya pelan-pelan mulai ngefilter, tapi tetap mengeluarkan ciri khasnya Stefani lah. Pelan-pelan difilter juga. Karena posting apapun kan takut audiensnya yang lihat juga anak kecil gitu. Terus gimana bisa keluar yang namanya protokol ini? Prokotol itu soalnya kebiasaan guyon sama Vicky. Jadi dari dulu ini Pak sudahan prokotol itu. Oke. Jadi kita kalau dikit-dikit ngomong protokol tuh selalu dibalik-balik prokotol. Nggak pernah kepleset kan? Selalu ngomongnya, pokoknya kalau di publik ngomongnya tuh protokol. Tapi kalau misalnya kita ngomong sendiri di belakang, di rumah, prokotol. Soalnya kayak lebih lucu gitu loh Pak, ngerasa ya ampun ini kata kok lucu banget, prokotol. Saya nggak berani cepet-cepet, takut salah ngomong. Oke, kemudian. Terus kamu juga make lot of money. Uangnya diapain? Uangnya itu ya karena pacaran sama yang lebih tua, enaknya itu kayak jelas Pak. Jadi terarah. Oh ya kita nabung bareng akhirnya. Mulai Look, guys. tahun kedua, This is what I like about her. Kita mulai tahun kedua, tahun ketiga pacaran tuh mulai bikin tabungan bersama. Terus ya kita komit, oh ya tiap bulan kita sisihkan uang berapa persen ke tabungan bersama. Nah di tabungan bersama itu ya tujuannya
buat kita kalau ada keperluan rumah tangga ke depan, terus sama persiapan wedding, kita bisa bayar sendiri akhirnya dari tabungan bersama itu. Jadi yang paling penting ini sebetulnya kita ini hidup harus ketemu dengan orang yang tepat ya. Betul. Saya tidak bisa membayangkan kalau kamu ketemu dengan orang yang boros atau orang suka foya-foya atau party goer atau yang di dalam sekarang kan apa ya terkenal fuckboy gitu. Fuckboy, ya fuckboy itu betul. Kamu ada yang ngomong gitu kan ya? Betul, Pak Rudin tahu berarti. Iya kan? Oke. Habis duitmu nggak jadi apa-apa. Iya, cuma dapat seneng-seneng tok tapi Dan masa 4 depannya bulan nggak bisa ada. dipakai semua alat, semuanya yang dibeli itu. Tapi Iya. aku ngeliat kamu enggak. Mulai dulu saya kenal ketika kamu masih tingkat 1 sampai sekarang Mikloromani dapat famousnya semua. Tapi saya tidak melihat semuanya yang harus wow gitu loh ya. That's what I like about her. Thank you. Ya kayak emang waktu kita pegang uang pasti ada ngerasa pengen beli sesuatu yang kita nggak pernah beli. Misalnya kayak wah ngeliat temen kok punya tas branded ya, terus apa pasti pernah kepingin lah Pak, manusiawi lah. Pernah atau tergelitik pengen beli, wah pengen beli kamera yang apik mahal. Kayak itu teman-teman yang belinya ratusan gitu atau misalnya yang mahal-mahal. Tapi kalau mau ngikutin tren bukan karena kebutuhan, nggak ada habisnya. Dan kalau misalnya mau ngikutin keinginan dan ngikutin gengsi, bahaya. Bahaya banget. Lebih baik kebutuhan karena kadang-kadang buat konten enggak penting ya. Kamera mahal sekarang pakai handphone aja Iya. bisa ya kan? Wong di TikTok saya aja pakai HP, Pak. Gitu aja bisa dapat followers. Iya, benar. Jadi itu kayak bukti kalau perangkat nggak harus mahal, nggak harus wah, tapi bisa tetap menghasilkan. Cuma masalahnya terus terang ya. Well, sosial media, Instagram, TikTok bisa buat orang terkenal. Tapi saya perhatikan banyak orang yang hidupnya hancur gara-gara sosial media. Contohnya ya satu itu. Ya ini kan lagi, wah musim, saya harus beli. Beli ya kalau mampu. Kadang-kadang terus kemudian pinjam duit. Ya kalau masih pinjam ada tanggung jawab. Iya. Ngambil duitnya orang artinya yang tidak menjadi haknya. Dan atau kemudian yang paling ditakutin beli gak bayar. Yang paling memalukan lagi ketika ya mencuri. Waduh, iya. Dan ini adalah dampak sebetulnya dari sosial media. Iya, betul. Nggak pernah goyang ya. Artinya no. Ya karena mungkin kamu sudah punya purpose, punya tujuan begitu ya. Dan dari tujuan itu kamu punya pendamping yang mengerti. Iya, betul. Ya kan? Jadi guys, cari pasangan itu harus benar-benar hati-hati karena dia bisa membuat kamu di atas atau malah Iya. Kayak hancurin kamu. dengan secara nggak langsung pilih pasangan tuh kayak memilih takdir, Pak. Milih pasangan, memilih takdir. Oke. Iya, jadi Setuju. mau takdir macam apa ya, itu tergantung pasangan hidupnya juga gitu. Apa bisa saling support untuk mencapai goal yang sama. Dan untungnya sama si Vicky ini, kayak dari dulu, kan saya masih muda dan bodoh waktu itu Pak. Tapi dianya yang lebih pintar dan lihai dan licik untuk kayak akhirnya saya ketipu mau sama dia kan. Ya selama pacaran banyak ngajarin, terutama tentang ngatur uang juga. Untungnya kita selama pacaran tuh terbuka untuk masalah keuangan Pak. Jadi pertama kita belajar komunikasi semua harus saling terbuka, urusan temenan terbuka, lama-lama mulai terbuka urusan keuangan, itu penting banget. Jadi kita saling tahu penghasilan masing-masing berapa dan tabungannya juga berapa. Dari sana dia itu juga ngajarin kalau mau beli sesuatu, kalau misalnya emang kalau bisa lah jangan diusahain jangan nyicil. Jadi usahain cash. Dia nggak ngebiasain saya untuk cicil atau ngutang. Jadi itu yang saya rasain sekarang, oh ya bermanfaat banget. Jadi kalau hidup itu nggak kepikiran bulan depan harus bayar utang gitu. Itu yang penting sih buat anak muda sekarang. Jadi nggak dikit-dikit tuh gampangin bisa nyicil, Ya, bisa ngutang gitu. Karena kadang-kadang yang namanya keinginan itu kalau ya datangnya sebulan sekali enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nih buat Instagram mulai pagi sampai malam 3 jam dan setiap post yang dilihat lama-lama kepingin ya. Menurut saya ini memang sosial media ini bisa membuat orang lebih mudah untuk mendapatkan duit, mendapatkan fame, terkenal. Iya, terkenal. Tapi
juga tidak bisa dipungkirin bahwa masalah dari sosial media ini banyak. Contohnya begini, misalkan ya, kalau setiap ketemu Stefani punya tas, ya misalkan, terus saya nggak punya. Ya kalau ketemunya 1 bulan sekali kan, jadi diingetin cuma sebulan sekali. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Tapi kalau lihat ini semua teman-teman pakai ini, kok saya nggak punya, nah, itu yang masalah ya. Iya. Karena menurut saya, ini kan dunia maya. Kita nggak tahu yang foto ini mungkin pinjem. Gimana, ada nggak teman-teman yang seperti itu? Pasti ada sih Pak, soalnya emang kayak Corona ini benar-benar berdampak ke semua orang, nggak terkecuali. Tapi porsinya emang beda-beda, ada yang terdampak banget, ada yang nggak terlalu terdampak. Tapi yang jelas di sini tuh kita semua jadi belajar, kalau kita tuh harus bijak dalam pakai uang. Karena kita nggak tahu masa depan, kita nggak bisa prediksi. Kayak gini nih, semua Karena tidak selamanya kita berada di atas begitu ya. istilahnya. Tidak selamanya tuh uang itu lancar. Jadi salah satu dampak yang menurut saya negatif itu adalah spending. Jadi orang spending karena melihat, oh ya semua punya ini, saya harus punya ini juga. Itu yang dampak yang pertama. Dampak yang kedua, ini kamu alamin nggak? You're so famous. Dan begitu gampangnya untuk menghubungin kamu kan? Ada nggak yang udah mulai koko-koko, berondong-berondong? Yang mulai coba kontak-kontak Stefani, Gabriela, ada nggak? Kontaknya buat apa ini Pak? Ya kalau kerja ya oke lah ya, nggak masalah, dalam arti yang sudah mulai mencobai mendekatin kamu. Berarti yang untuk di luar kerjaan? Di gitu, luar Pak? pekerjaan. Untuk- Secara pribadi mendekatin, mungkin waduh ini lucu juga, pinter juga ini, waduh aku kepingin tak jadino pacarku atau tak jadino istriku, ada nggak yang nyoba-nyoba begitu? Ya, benernya kan aku sama Vicky udah lama Pak. Kalau misalnya orang yang follow di Instagramku pasti tahu, oh ya aku udah pacaran lama, dan awal-awal dulu mungkin masih ada yang deketin, oh ya mau Tapi kalau kenalan. TikTok ini kan baru. Kalau TikTok kan baru, dan di TikTok itu Vicky juga belum pernah muncul. Jadi orang-orang taunya di TikTok itu aku jomblo. Taunya tuh kalau di TikTok aku jomblo. Terus Jomblo but not available. Terus Iya, gara-gara itu ada yang bahkan sampai email Pak ke saya. Halo Stefani, saya ingin berkenalan dengan kamu. Waduh. Flatter. Ya pasti ada. Terus mulai berdatangan gara-gara TikTok itu banyak yang cowok-cowok mulai ngechat, mau kenalan. Tapi ya emang semua itu balik ke saya kan, mau ngeresponnya gimana. Kalau misalnya emang responnya dia itu emang kelihatan tujuannya bukan untuk kerjaan, ya saya tanggepin, nggak tanggepin juga gitu. Pernah nggak ya? Sekarang ini kan zaman serba instan. Iya. Bahkan sekali, maukah kamu jadi pacarku? Ada nggak? Oh iya banyak Pak. Yo, yang komen di TikTok itu, aduh, Langsung main mau tembak nggak sih jadi jebier. istri gitu? Really? Really? Dan lu jawab atau dibiarin ya? Biarin lah Pak. Biasanya aku ketawain, ya ampun orang-orang ini berani sekali. Nggak ngerti nih sarjana hukum loh. Nggak ngerti udah ada itu Vicky. Loh, tapi kalau begitu itu kan tidak masalah kan, tidak menyalahi undang-undang ITE kan, hanya menyatakan Ya namanya bercanda Pak. perasaan kan. Kalau saya anggap sih, Biarpun serius kan tidak pernah menyalahi hukum kan. ya itu kan emang kayak mengungkapkan you perasaan. public figure, dia chat, dia email, nggak salah dong. Ya nggak ada salahnya sih, selama emang maksudnya tidak ke arah yang negatif, ngerugiin sampai neror-neror gitu. Selama ini sejauh ini sih saya nggak terganggu gitu. Oke, itu kalau Nggak ada yang mengganggu. yang masuk. Iya. Yang kedua, pernah nggak ngelihat, wah ini kok lebih ganteng ini dari Wiki, ini kok lebih keren, wih ini mobilnya lebih bagus. Tak tanyakin Vic, mewakili dirimu. Minum Pernah dulu. nggak? Mau jawab, jangan salah loh ini ya jawabnya nih. Ini kalau jawabnya salah, panjang urusannya. Pernah nggak ngelihat cowok yang lebih ganteng? Ini orangnya datang mau Langsung ngerekam. muncul. Pernah nggak? Karena, Aduh. ini lebih tinggi, lebih lean, mobilnya lebih ceper. Pernah nggak? Pak boleh panggilin security nggak ya, diusir dulu gitu. Nah, karena when we taping ini, itu Vicky-nya ada di situ. Itu langsung mendekat loh orangnya, kayak mastiin jawabanku. Oke.
Tutup, cerek, jawab. Iya, anggap aja ada triplek Iya. ya. Ya kalau pernah Pakai masker dulu. Loh, kan pasti ada yang mencoba mendekatin kamu dan kemudian kamu yang ini yang kita kepingin tahu. ya di sosmed Pak, sosmed tuh indah. Jadi banyak malaikat-malaikat surgawi yang muncul di sosmed. Ya nggak cuma cantik tapi ganteng. Yes. Ya tapi sesekali saya juga bilang ke dia, Fik, cowok ganteng. Lihat entah ini loh ganteng, tapi dia juga sebaliknya ini loh cantik tapi dia jarang sih. Lebih sering saya yang garain. Jadi kayak sengaja, Fik, ini loh ganteng po, lihat entah gitu. Jadi ini apa? Ini Ya, karena saya sih lebih ke arah mengagumi. trik biar tidak ketahuan kalau mengagumin dan bahkan obses atau Enggak sih, kalau ini mulai mendeli kalau enggak sih, kalau kita kan karena emang terbuka komunikasi apa adanya, ya udah misalnya emang mengagumi, saya bilang aja apa adanya. Ini loh aku lagi kayak kagum pol mbak cowok ini ganteng. Tapi dengan kayak gitu ya udah saling terbuka aja. Oh ya akhirnya saya juga lupa sendiri. Nggak inget tuh siapa gitu. Kalau Karena lagi- yang tetap yang di hati kan itu. kalau lagi kepingin lihat drakor seneng sama itu Vicky suruh macak drakor itu Iya. ya. Waktu saya lagi suka Korea itu kayak artis Lee Dong Wook, tak dandanin dianya kayak biar kayak Lee Dong Wook kayak artis Korea. Akhirnya ganteng mana? Ya. Lumayan mendekati tapi ya wes lah. Hebat. Jadi luar biasa. Memang tidak mudah zaman sekarang itu. Godaannya sangat luar biasa. Sangat Betul. luar biasa. Sangat luar biasa. Godaan material ya, godaan cowok ke cewek, cewek ke cowok sangat luar biasa. Tapi ya at the end of the day kita mesti tahu tujuannya apa. Iya. Boleh nggak dibocorin? Kapan? Tahun ini. Tahun ini ya. Tahun ini pokoknya di tanggal bagus, tanggal cantik. Oke. Jadi teman-teman mengagumin Stefani boleh karena sebentar lagi dia sudah tidak available, not jomblo anymore. Oke, sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada subscriber mungkin atau teman-teman semua? Apa yang perlu teman-teman di usiamu itu ketahuin dan bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat? Ya kalau dari saya sih untuk anak-anak muda emang kita itu ada saatnya sekolah, ada saatnya kita itu akan masuk ke dunia kerja dan mau kapan start kerja ya itu pilihannya kita, tapi kayak lakukan itu dengan baik gitu loh. Sekolah ya sekolah, kerja ya kerja, tetap perhatikan karakter juga. Karena percuma kalau misalnya kita cantik, kita pinter, tapi karakternya kita nggak ada, kita harus pakai lengkap lah istilahnya. Kita harus tetap perhatikan itu, dan selain itu kamu juga harus hati-hati dalam memilih pasangan, terus juga hati-hati dalam memilih circle pertemanan. Karena pasangan dan pertemanan itu yang kayak membentuk kita mau jadi apa. Jadi pilihlah orang-orang yang akan mendukung kamu untuk mencapai goalmu itu. Oke. Ya, subscriber. Jadi tidak mudah memang hidup di era digital seperti sekarang ini. Jadi semoga apa yang tadi kita bicarakan bersama Stefani bisa bermanfaat. Dan kalau mungkin ada pertanyaan bisa di komen ini ya. Iya, Pak. Ya. Oh iya, ini pesan buat teman-teman. Misalnya emang kita masih muda, kita ngerintis sesuatu, kita ngerintis karir. Emang ada saatnya kita dari bawah. Terus saat kita ngerintis bisa jadi kita itu ya syukur-syukurlah bakal berada di titik atas, di titik enak gitu. Tapi ketika kamu di atas, tetap jangan lupain orang-orang yang sudah mendukung dan bantu kamu berjuang untuk sampai di titik atas itu. Dan contohnya kayak saya ini, saya tetap ingat dan berterima kasih sama Pak Rudi yang udah mendukung dan kayak selalu percaya sama saya dari zaman nggak enak sampai sekarang gitu. Ya, thank you, luar biasa karena saya sendiri sering memberikan wejangan pada semua orang-orang yang dekat dengan saya. Iya. Seberapa sukses kamu, stay humble, semakin sukses, semakin
humble. Thank you sudah Ya. sempatin hadir dan banyak yang di-sharing di Survival Talk Madam Chang TV. Makasih Saya juga, Pak. doakan apapun yang Anda cita-citakan Stefani bisa Anda dapatkan. Amin. Terima kasih. Salam bertahan Salam hidup. bertahan hidup. Jangan lupa subscribe, Komen. lonceng juga dinyalain, lonceng.